Perkabaran Injil Jemaat GPM Narkasi yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom untuk kita semua. Di saat ini kita akan mulai dengan kegiatan kita ibadah SMTPI Jenjang Anak Tanggung. Untuk itu adik-adik semua dipersilakan berdiri dan kita menyanyi sama-sama dari lagu pujian Happy Ya Ya Happy Ye Ye. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena atas penyertaan anugerah-Mu kepada kami selaku anak-anak sekolah minggu Tunas Perkabaran Injil Jemaat GPM Narkasi, khususnya jenjang anak tanggung. Di saat ini kami akan melaksanakan ibadah kami. Biarlah ibadah yang kami laksanakan dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya kami alaskan itu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik semua dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Ya adik-adik, sekarang kita akan ada dalam pelayanan firman dan pembacaan Alkitab kita di saat ini itu terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru Efesus 4. Kita baca ayatnya yang ke-3 dan berakhir kepada ayatnya yang ke-16, dan juga Kolose 2 pada ayatnya yang ke-19. Ya, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami selaku anak-anak sekolah minggu Tunas Perkabaran Injil jenjang anak tanggung di saat ini, agar kami dapat membaca Alkitab dan kami akan melakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, selaku anak-anak-Mu kami telah siap mendengarkan apa kata sabda-Mu. Amin. Ya, Efesus 4 pada ayatnya yang ke-3 dan berakhir kepada ayatnya yang ke-16 di bawah judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-Beda. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah.
Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberian-pemberian Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, pembacaan yang kedua dari kitab Kolose pasal 2 dan pada ayatnya yang ke-19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Ya, adik-adik semua, kita akan masuk dalam pokok bahasan kita di saat ini. Jadi di saat ini pokok bahasan kita itu mengenal wilayah pelayanan GPM dan juga tentang lambang GPM atau logo GPM. Ya, adik-adik bisa lihat dalam gambar ini adalah peta Maluku. Mohon maaf, di sini tidak ada peta Maluku Utara. Di sini cuma kakak print yang Maluku saja, peta Maluku. Tapi nanti kakak bilang ada 4 daerah di Maluku Utara yang merupakan wilayah pelayanan GPM. Ya, adik-adik, jadi wilayah pelayanan GPM itu sangat luas. GPM itu dia memiliki wilayah pelayanan yang sangat luas. Kita bisa lihat di dalam peta Maluku. Pertama, Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease itu di Saparua, Haruku, dan lain-lain. Dan juga ada di Pulau Buru, Pulau Seram, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Aru atau Dobo, ada di Kei, Kepulauan Kei, di Tanimbar, dan masih banyak lagi ada di Maluku. Sedangkan kalau di wilayah pelayanan GPM di Maluku Utara, adik-adik, itu ada di Ternate, Bacan, Obi, dan juga Sula. Ya, teman-teman bisa lihat dari 4 daerah itu dalam Maluku Utara. Nanti adik-adik semua bisa lihat di peta Maluku dan Maluku Utara. Nanti adik-adik bisa lihat di Google. Buka di Google lalu lihat di peta Maluku dan juga Maluku Utara. Ya, adik-adik, jadi wilayah pelayanan GPM itu sangat luas. Dan juga perlu adik-adik ketahui bahwa dalam GPM, wilayah pelayanan GPM ini berbasis pola pelayanannya itu berbasis kepulauan. Jadi di Maluku ini sangat banyak dengan pulau sangat banyak. Nah, adik-adik, jadi yang selanjutnya bahwa yang katong ketahui bahwa bersama bahwa dalam wilayah pelayanan GPM ini sangat beraneka ragam atau kebajemukan sekali. Jadi adik-adik, wilayah pelayanan GPM itu merupakan wilayah yang cukup luas dan di situ banyak sekali masyarakat pulau-pulau. Nah, makanya itu dalam GPM sangat terkenal sekali dengan keanekaragaman seperti suku, bahasa, dan juga budaya. Jadi itu bermacam-macam sekali. Jadi sangat itu menjadi kekayaan bagi GPM untuk melakukan pola pelayanan mereka dalam melaksanakan amanat pelayanan GPM tersebut. Jadi GPM ini dia sangat luas sekali pola pelayanan wilayah pelayanan GPM ini sangat luas sekali, adik-adik. Nah, itu materi pertama tentang mengenal wilayah pelayanan GPM, adik-adik. Dan selanjutnya di sini kita akan melihat tentang lambang GPM atau logo GPM. Ya, adik-adik bisa perhatikan di sini sudah tertulis jelas Gereja Protestan Maluku, dan di sini ada tulis dari pertama Korintus 3 ayat 6. Adik-adik bisa buka dalam pertama Korintus 3 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Iya, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan maksud dari gambar ini. Jadi adik-adik bisa lihat di sini ada 2 orang yang sedang bekerja. Yang satu menanam, yang satu menyiram. Nah, adik-adik, kalau ada tulisan di warna kuning, ini adalah tulisan Ibrani. Tulisan Ibrani yang warna kuning ini
Kalau orang Ibrani itu tulisannya itu dari kanan ke kiri, jadi bacanya itu dari kanan ke kiri. Jadi tulisan Ibrani ini artinya itu Yahweh. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Yahweh itu artinya Allah. Jadi di sini yang ini dia sedang menanam, yang ini menyiram. Nah, jadi sudah jelas bahwa ini artinya bahwa aku menanam, aku sebagai Paulus menanam dan Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah, itu adalah arti atau makna dari GPM sendiri atau dari logo GPM ini. Jadi adik-adik bisa lihat dalam pertama Korintus 3 ayat 6, di situ sudah dijelaskan bahwa secara jelas bahwa moto GPM adalah ini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ya adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa GPM ini lahir pada 6 September tahun 1935 dan kemudian Gereja Protestan Maluku atau GPM mereka memandirikan diri dari Gereja Protestan di Indonesia atau GPI. Jadi GPM sudah mandiri sejak lama dan sekarang GPM sudah berusia 86 tahun. Tahun ini 87 pada September nanti adik-adik. Jadi sudah jelas bahwa katong di Gereja Protestan Maluku sudah sangat kaya dengan katong punya keanekaragaman dan juga katong punya moto yang sangat baik sekali yang mesti katong sebagai adik-adik tanggung katong harus melakukan itu. Kalau adik-adik bisa dengar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam rumah ada bapak atau mama jadi majelis, biasa tuh mama dong jaga bilang atau bapak dong jaga bilang, kalau mau melayani itu melayani yang sungguh-sungguh, kalau mau menanam itu menanam yang sungguh-sungguh. Di situ maka Allah yang akan memberkati. Jadi kalau katong melakukan sebuah pelayanan itu harus sungguh-sungguh. Karena katong percaya bahwa kuasa Allah itu ada di atas katong, karena Allah tidak pernah melihat katong susah, tetapi Allah akan bersama-sama dengan katong. Jadi adik-adik dong harus melakukan itu semua. Ya adik-adik, mungkin itu materi dari kakak tentang mengenal wilayah pelayanan GPM dan juga logo GPM atau lambang GPM di saat ini adik-adik. Iya adik-adik, untuk evaluasi di sini kakak mau tanya. Adik-adik sama di rumah siapa yang bisa katakan bahwa ada tulisan atau kata-kata yang ada dalam logo GPM ini, adik-adik? Iya adik-adik, benar, di dalam logo ini tertulis Gereja Protestan Maluku 1 Korintus 3 ayat 6. Lalu ada tulisan Ibraninya yang artinya Yahweh dan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya Allah. Iya adik-adik, mungkin itu saja materi kita di saat ini yang boleh kakak bagikan para adik-adik semua, khususnya adik-adik tanggung. Dan untuk mengakhiri katong punya materi di saat ini, mari katong menyanyi bersama Yesus Pokok dan kita lancarnya sambil adik-adik membawa persembahan syukur. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya adik-adik, mari katong tenang dan katong ada dalam doa syafaat. Katong berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami anak-anak. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kehadirat-Mu ya Allah, karena Bapa begitu baik bagi kami selaku kehidupan anak-anak Sekolah Minggu Tunas Perkebaran Injil Jemaat GPM Menara Kasih di saat ini.
terkhususnya bagi kami selaku anak-anak tanggung, anak-anak di jenjang tanggung di dalam Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil. Bapa dalam kerajaan sorga di saat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan persekutuan Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil jenjang anak tanggung di saat ini, kami datang dan memohon biarlah Bapa selalu menjaga kami selaku anak-anak tanggung. Bapa jaga lindungi kami dengan seluruh tanggung jawab aktivitas kami sebagai anak-anak di rumah, anak-anak di sekolah, bahkan di gereja. Biarlah Bapa selalu menyertai kehidupan kami. Bapa memberkati kami selaku anak-anak tanggung, dan biarlah orang tua kami juga Bapa berkati mereka dengan segala apa yang mereka lakukan, baik tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang membimbing dan membina kami selaku anak-anak, bahkan tugas mereka juga sebagai kepala rumah tangga dan juga ibu rumah tangga di dalam kehidupan rumah tangga kami semua masing-masing di dalam jemaat kami ini. Bapa, di dalam nama Yesus, di saat ini kami juga berdoa bagi seluruh para perangkat pelayan kami yang ada dalam jemaat GP Menara Kasih, dari ketua majelis, pendeta jemaat, majelis jemaat, dua agama, bahkan wadah-wadah organisasi yang lainnya. Tuhan, Bapa berkati mereka semua dengan seluruh tugas tanggung jawab mereka. Biarlah mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapa yang kekal kudus, di saat ini juga kami berdoa bagi seluruh orang-orang sakit yang ada dalam jemaat GP Menara Kasih. Biarlah mereka semua selalu diberkati, dan biarlah apapun yang mereka konsumsi, biarlah itu menjadi sebuah kesembuhan bagi kehidupan mereka, bahkan kehidupan jasmani mereka ya Tuhan. Bapa yang kekal kudus, selaku anak-anak tanggung di saat ini kami pun berdoa bagi seluruh janda, duda, yatim piatu yang ada dalam jemaat GP Menara Kasih. Biarlah mereka semua selalu diberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan penghiburan yang baik bagi seluruh tugas tanggung jawab bahkan kehidupan mereka, agar mereka layak dan mereka juga dapat melaksanakan seluruh aktivitas tanggung jawab mereka dalam kehidupan ini dengan penuh hari-hari yang sukacita. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi persembahan syukur. Biarlah Bapa berkati persembahan syukur yang telah kami persiapkan atau kami sediakan dalam rumah kami masing-masing. Biarlah Bapa berkati persembahan itu dapat dipergunakan untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat GP Menara Kasih di saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini selaku anak-anak tanggung, kami juga mau berdoa bagi seluruh para pengasuh kami yang sudah boleh menjaga bahkan membimbing kami selaku anak-anak tanggung. Biarlah Bapa berkati mereka semua dengan seluruh tugas tanggung jawab mereka, bahkan seluruh aktivitas yang mereka lakukan baik di gereja maupun di rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah mereka semua diberikan kesehatan yang baik, damai sejahtera, bahkan hikmat dan kebijaksanaan Bapa berikan bagi kehidupan mereka dari hari lepas hari. Bapa yang kekal kudus, ini kami ya Tuhan, ini doa dan harapan kami. Biarlah Bapa mau jawab itu seturut kasih dan sayang-Mu. Lalu kami berdoa bukan dengan nama lain, tetapi hanya dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur di saat ini. Amin. Iya, adik-adik semua dipersilakan berdiri dan sama-sama kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Iya adik-adik, mari kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati menyertai kami selaku
Sekolah Minggu Tunas Perkabaran Injil Jemaat GPM Menara Kasih, khususnya jenjang anak tanggung di saat ini, memberkati orang tua kami, memberkati orang-orang yang membenci bahkan yang menyayangi kami sekalipun, mulai dari saat ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, untuk pengetahuan adik-adik untuk kegiatan TPI besok, adik-adik diminta untuk menuliskan wilayah pelayanan GPM yang ada di Maluku dan juga Maluku Utara, dan tugas itu di hari esok nanti dikumpulkan oleh pengasuh di sektor masing-masing. Ya, dengan demikian kita punya ibadah boleh selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.